Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa man nabiyya ba'da amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Musbihin selaku dosen mata kuliah penyuluhan agama, juga kepada teman-teman sekalian yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan segala puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bernafas pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya alamin. Selamat pagi teman-teman, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, semangat, juga bahagia. Di sini saya ingin membahas tentang keutamaan dan syarat-syarat untuk mencari ilmu. Kita tahu bahwasannya kita di sini sedang menuntut ilmu. Nah, lalu apa keutamaan dari kita menuntut ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi walau bisin, fa inna tolabul ilmi fardotun ala kulli muslimin wal muslimin." Carilah ilmu kalian, walaupun sampai negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimin. Di sini terlihat bahwasannya Rasulullah SAW itu berkata kepada kita, carilah ilmu, walau harus kalian sampai negeri Cina. Itu hanya sebuah peribahasa. Karena inna tolabal ilmi faridotun, karena ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang muslim dan orang-orang muslimah. Lalu apa saja syarat-syarat bagi pencari ilmu? Dalam kitab Alala dikatakan, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amajmu'iha bibayanin dukain wa hirsin wa stibarin wa bulotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Alala tanalul ilma, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali menggunakan 6 perkara. Yang pertama, dukain. Apa itu dukain? Dukain itu adalah cerdas. Terus misal kita, terus ada yang berkata nih, ada yang bertanya nih, terus kalau misal saya rankingnya terakhir di dalam kelas, atau saya tuh gak pintar, gak kayak teman-teman yang pintar public speaking atau segala hal macam. Dukain yang dimaksud di sini itu adalah cerdas dalam artian dia bisa mempelajari ilmu, dia semangat untuk mempelajari ilmu. Ketika dia merasa mampu untuk menyerap atau mendapatkan ilmu dari suatu kitab, suatu buku, atau dari pendapat atau omongan dari ustadz, guru, itu maka dia termasuk dari duka, selagi ia tidak gila. Karena gila itu kan tidak mempunyai akal. Dukain yang kedua, wahirsin, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mempelajari ilmu, semangat dalam menyalurkan ataupun mengamalkan ilmu itu tersebut. Wahirsin wastibarin, tidak ada hal instan di dunia ini, bahkan hanya sekedar mie instan atau kopi sasetan itu juga harus diseduh. Karena diibaratkan orang-orang mencari ilmu itu sebagaimana kita menanam biji kopi, lalu kita harus memberikan pupuk, menyiram, lalu ketika sudah tumbuh dan menjadi besar, kita harus memetik terlebih dahulu, kita harus dikeringkan terlebih dahulu. Seperti itulah mencari ilmu, bahwasannya kita harus dari dasarnya dahulu. Tidak mungkin kita mencari ilmu langsung pintar, langsung menjadi kiai, ulama, atau menjadi sebuah profesor gitu, tidak mungkin. Karena kita harus mencari ilmu dulu, seperti halnya kita di TK, lalu di SD, kemudian SMP, SMA, hingga bangku perkuliahan.
wastibarin wa bulughatin. Ini hal wajib sekali bagi para pencari ilmu. Mungkin sudah banyak beasiswa dan segala macam, tapi itu memang harus kita perjuangkan. Bahwasannya pencari ilmu itu membutuhkan biaya, entah biaya dari pendaftaran tempat atau biaya makan, biaya yang digunakan untuk misal internet dan segala macam, itu kita pasti membutuhkan biaya. Yang kelima ialah irsyad ustadin atau petunjuk dari ustadz. Ilmu yang didapat dari otodidak atau belajar mandiri itu juga baik, tapi ilmu yang didapat dari irsyad ustadin atau petunjuk dari ustadz itu lebih berkah. Karena ketika kita mencari keberkahan dari seorang ustadz, ketika kita mendahulukan adab kepada guru atau dosen ustadz itu, maka secara tidak langsung kita mendapatkan barokahnya dengan kita mampu bermanfaat di desa atau masyarakat kelak. Yang terakhir ialah waktu li zaman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilmu itu tidak instan. Kita harus bersabar, kita harus menunggu zaman. Seperti halnya kita sekarang seperti halnya SD itu membutuhkan kelas 1 sampai 6, lalu SMP itu 3, SMA juga 3, lalu sekarang perkuliahan. Bahwasanya bukan hanya misal kita ingin menekuni bidang ilmu Al-Quran tafsir, maka harus kita mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Misal akidah seperti apa, akidah nahwu, sorofnya, lalu kita membahas tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, hadisnya. Terus kita juga harus mengetahui sanad-sanad hadisnya kira-kira itu bagus apa tidak, itu dobit atau kadzib gitu kan. Lalu seperti halnya kita mengetahui metode corak dan segala macam dari Al-Quran itu tersendiri. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.